Baik, perkenalkan nama saya Viniria Soni Pakase dengan NIM 20070102 kelas IKMA semester 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor risiko dari penyakit degeneratif. Yang pertama, merokok. Asap rokok yang mengandung karbon monoksida memiliki kemampuan yang lebih kuat dari hemoglobin dalam, menarik atau menyerap oksigen yang dapat menurunkan kapasitas darah untuk membawa oksigen ke jaringan-jaringan termasuk pada jantung yang akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Nikotin dalam rokok dapat membuat darah lebih lengket dan membeku sehingga jantung bekerja lebih cepat untuk memompa darah sehingga denyut jantung menjadi lebih cepat yang akhirnya menyebabkan hipertensi, yang dimana merupakan faktor risiko terbesar dari penyakit stroke. Baik, di dalam rokok terdapat 4.000 jenis bahan kimia lainnya yang dapat menyebabkan elastisitas pembuluh darah menjadi berkurang, di mana bisa mengakibatkan pengerasan pembuluh darah dan penebalan dinding pembuluh darah secara bertahap yang menimbulkan aterosklerosis dan dapat memicu penyakit jantung. Baik, yang berikut adalah konsumsi serat. Dengan mengonsumsi serat dapat menurunkan tekanan darah. Konsumsi serat juga akan membuat kita merasa kenyang sehingga asupan kalori berkurang yang dapat membantu kita mengontrol berat badan dan dapat mencegah obesitas. Baik, yang berikut adalah alkohol. Mengonsumsi alkohol dari kisaran sedikit hingga sedang dapat mencegah terjadi aterosklerosis. Namun apabila kita mengonsumsi alkohol lebih banyak, maka dapat menaikkan kadar trigliserida yang dapat menyebabkan terjadi aterosklerosis dan juga bisa memicu penyakit jantung koroner dan stroke. Baik, yang berikut adalah stres. Stres bisa memicu masalah penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang ada di otak lewat komplikasinya seperti hipertensi. Stres dapat menyebabkan naiknya tekanan darah secara mendadak. Stres juga bisa menyebabkan seseorang melakukan hal-hal di luar dari batas normal seperti makan dengan porsi yang lebih banyak tanpa melihat berapa banyak kalori yang ada dalam makanan tersebut. Salah satu kondisi yang bisa terjadi akibat kondisi ini adalah naik atau turunnya kadar gula darah karena pada pola makan yang berantakan. Reaksi tubuh terhadap stres bisa mempengaruhi tekanan darah. Tubuh menghasilkan gelombang hormon ketika stres seperti hormon kortisol dan juga hormon adrenalin. Hormon-hormon untuk sementara bisa meningkatkan tekanan darah dengan menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit. Baik, yang berikut adalah obesitas. Obesitas atau kegemukan menyebabkan seseorang memerlukan tekanan darah yang lebih tinggi daripada kondisi normal untuk mempertahankan keseimbangan antara asupan dan ekskresi natrium di ginjal. Obesitas menyebabkan peningkatan kadar asam lemak dan peradangan yang menyebabkan resistensi insulin. Obesitas juga dapat meningkatkan risiko stroke akibat peradangan jaringan tubuh akibat lemak yang berlebihan. Kondisi ini dapat memicu masalah aliran darah dan peningkatan risiko penyumbatan darah. Selain itu, obesitas secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko terkena aterosklerosis dikarenakan banyak penumpukan lemak yang akan menyebabkan tingginya kolesterol dan juga penyempitan pembuluh darah.
Sekian dan terima kasih.